Shalom bagi kita semua. Shalom untuk anak sekolah minggu mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Dan juga shalom bagi orang tua yang sedang mendampingi anak-anaknya. Ya. Shalom, apa kabar hari ini buat guru sekolah minggu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, luar biasa ya. Ya, hari ini adalah hari yang spesial, hari yang kita nanti-nantikan, yaitu di mana hari ini adalah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, semangat ya adik-adik. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di hari ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Bagi adik-adik yang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah, kami juga berdoa buat adik-adik semoga lekas sembuh dan boleh beraktivitas kembali. Semangat ya adik-adik. Iya, tidak menunggu lama lagi, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ayo inang undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik yang manis, lagu kita yang kedua adalah Yesus itulah satu-satunya. Kita tahu adik-adik bahwa Yesus itu adalah tempat kita bersandar. Yesus itu adalah penolong bagi kita di saat kita suka, di saat kita berduka, di saat kita bahagia. Bahwa Yesus itu adalah satu-satunya penolong bagi kita. Mari kita bernyanyi bersama, Yesus itulah satu-satunya. Akan kita semua, oh
Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus, selaku umat yang telah Engkau meteraikan dalam darah Yesus. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab dalam sukacita, berkat bimbingan Roh Kudus, karena anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat, kami telah menjanjikannya kepada orang percaya. Amin. Ya, adik-adik semua yang kami sayangi, yang kami cintai dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik, ingat gak ikan mas koki yang begitu indah, begitu cantiknya? Dan kenal gak sama burung pipit yang indah juga, yang bisa terbang tinggi di udara? Siapa yang menciptakan itu? Ya, Tuhan Allah. Nah adik-adik, kita juga manusia dan seluruh anggota tubuh kita ini, siapa yang menciptakan? Ya, Tuhan yang ada di sorga. Nah adik-adik, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini wajib memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu Ikan Mas Koki. Nah, Inang undang untuk bangkit berdiri karena kita akan melakukan gerakannya. Ikan mas koki ekornya panjang, burung pipit terbang
kita mari dengarkan pembacaan titah dari adik-adik atau teman-teman kita dari rumah. Halo teman-teman, nama saya Jason Lemuel Purba dari sektor 8. Saya akan mengucapkan titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Tuhan berkati. Salam. Riap Mahita Mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargoi hama ahu, makorjaon titah muai. Amin. Sekarang kita dengarkan ayat hafalan dari adik-adik kita yang dari rumah. Halo teman-teman, nama saya Kismayani Purba dari sektor 8. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal pasal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amin. Shalom teman-teman. Amin. Ya, adik-adik yang kami sayangi, adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng, masih duduk manis bukan? Iya, Inang harap adik-adik semua tidak ada lagi yang berjalan ke sana kemari. Tidak ada lagi yang makan-makan. Ayo duduk yang manis. Persiapkan hatimu, persiapkan telingamu, persiapkan juga buku Alkitabmu. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Guru Sekolah Minggu. Tapi adik-adik sebelumnya kita angkat pujian, kita bernyanyi Jalan Serta Yesus.
Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat hari ini karena Engkau memberi kesempatan dan kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami dan menuntun kami untuk lebih lagi untuk dapat mengerti firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu yang menjadi nats bagi kita adalah tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Matius pasal 26 dimulai dari ayat 57 sampai dengan ayat 68. Baik adik-adik yang di rumah, boleh kita sama-sama membacanya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam besar kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dari atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik di rumah, yang menjadi tema kita adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Masih ingat adik-adik peristiwa ketika penangkapan Yesus pada minggu yang lewat? Dia ditangkap di Taman Getsemani.
Sesudah makan perjamuan terakhir, segerombolan orang bersenjata lengkap dipimpin oleh Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus. Adik-adik semua, peristiwa itu, penangkapan Yesus, waktu penangkapan Yesus, di situ murid-muridnya tetap menyangkal dia. Contohnya, Simon Petrus. Adik-adik semua, setelah dia ditangkap, dia dibawa ke hadapan mahkamah agama yang dipimpin oleh imam besar Kayafas. Di sana dia diadili dan di sana dihadiri oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Di hadapan mahkamah, mereka mendatangkan saksi palsu agar Yesus boleh dihukum mati. Setelah mereka mencari saksi-saksi palsu, tetapi mereka tidak menemui kesalahan Yesus. Sedikit pun tidak terdapat kesalahan Yesus. Kenapa adik-adik sekolah minggu? Karena Yesus itu bukan penjahat. Yesus itu bukan orang jahat. Makanya mereka, biarpun dihadirkan saksi palsu, saksi dusta di mahkamah agama itu, mereka tidak mendapatkan kesalahannya. Karena itu imam besar Kayafas mendatangkan lagi saksi palsu 2 orang. Langsung mereka berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Imam Kayafas berkata, apakah engkau tidak memberi jawaban atas tuduhan mereka? Tetapi Yesus tidak menjawab. Dia hanya diam saja. Tetapi tidak ada lagi cara imam besar Kayafas untuk mencari kesalahan Yesus. Lantas dia berkata, demi Allah yang hidup, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Itu baru dijawab Yesus dengan jawaban, engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Mendengar itu adik-adik sekalian, imam besar mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan pakaiannya. Lantas dia mengatakan, ia telah menghujat Allah. Tidak perlu lagi kita mencari saksi. Hukuman apa yang pantas untuk dia? Pertanyaan ini diajukan kepada imam kepala ahli Taurat, tua-tua orang Yahudi yang berada di sana. Lantas karena imam besar Kayafas mengoyakkan bajunya, mengundang kemarahan yang hadir di situ, mereka lantas mengatakan, hukuman apa yang pantas untuk dia? Mereka mengatakan hukuman mati. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Padahal
berapa dihadirkan saksi palsu, tetapi tidak didapati kesalahan Yesus. Dengan cara ini Imam Kayafas, ya, dengan cara ini dia bisa menjalankan hukuman mati. Pada saat itu perbuatan mereka, lantas Yesus, ada yang meludahi Yesus. Kemarahan para ahli-ahli Taurat yang ada di mahkamah agama itu mengatakan dan memukul Yesus bahwa dia telah menghujat Allah mereka. Dengan cara ini ada yang meludahi, ada yang memukul, ada yang meninju, ada yang menghina, berbagai cara mereka untuk menghukum Yesus. Tetapi adakah Yesus membalas? Tidak, adik-adik. Dia bahkan tidak membela diri. Dia dibiarkan dipukul mereka yang hadir di situ, dihina dan diludahi. Dia tidak membalas dan dia tidak membela diri. Karena apa? Karena dia tidak salah. Dia mengatakan kebenaran bahwa Yesus itu bukan penjahat, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sebenarnya. Dia tahu, adik-adik, bahwa dia harus dihukum. Makanya dia tidak membela diri. Kenapa? Dengan cara hukuman mati, dengan cara dia disalibkan, dia menebus dosa-dosa umat manusia. Dengan cara itu dosa manusia bisa ditebus bagi orang percaya. Adik-adik sekalian, lewat firman Tuhan hari ini, kalau Yesus berkata benar, karena kebenarannya dia dihukum mati, dia punya resiko dihukum mati. Apakah adik-adik takut mengatakan kebenaran? Contohnya, waktu adik-adik belajar, orang tua memberikan HP karena kita masih belajar di rumah. Kita disuruh belajar, tetapi adik-adik ada juga yang main game duluan baru belajar. Karena dia main game saking enaknya, dia lupa untuk belajar. Ketika mamanya datang, mamanya bertanya, apakah sudah siap tugas sekolah? Apakah sudah siap PR-mu? Lantas adik-adik menjawab, sudah siap mama. Padahal belum sedikit pun dikerjakan. Karena apa? Takut dimarahi mamanya. Dia takut mengatakan kebenaran karena takut resiko pasti dimarahi mama. Karena itu adik-adik, Yesus bukan karena kesalahan, bukan karena kelalaian dia dihukum mati, tetapi karena kebenaran. Karena itu adik-adik, marilah kita tetap berani mengatakan kebenaran dan jangan berbohong. Dan kita harus berani berkata benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Lewat firman Tuhan hari ini, adik-adik harus berkata benar. Walaupun resikonya ada mungkin hukumannya. Karena itu adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu, apakah kita seperti Yesus? Apakah kita mau ikut seperti Yesus? Berkata jujur walaupun kita akan dihukum karena kebenaran. Katakan ya kalau benar. Katakan tidak kalau salah. Dengan begitu kita sudah berani berkata benar dan tidak berani berbohong lagi. Mari adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini
kita boleh menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus. Seperti Yesus juga tetap berkata benar walaupun dia tahu dia akan dihukum mati. Marilah kita selalu berkata benar, jujur, tidak berbohong, walaupun kita harus menanggung resiko, tekanan, hukuman karena kebenaran. Marilah kita selalu berkata benar dan hidup di dalam kebenaran. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami terima saat ini. Biarlah firman-Mu dapat membebaskan kami dari rasa khawatir dan takut berkata benar, berkata jujur, karena Engkaulah kebenaran dan kekuatan kami, dan tidak pernah mundur dari kebenaran-Mu, karena Engkaulah panutan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, yang rela mati untuk menebus dosa dan menjadi juru selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di cunadongmu bawa Tuhan, galangan ikoluku nado bineremu. Sadihama hargani Tuhan, manimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani hanami haganu, pasada urun nami aseto rangganu, sengboy dalanon nami salakah natorsa, dot am hasoman nami torang agehuja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di wadah sekolah minggu KKPS Jalan Jenderal Sudirman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.